Baik, kepada Ibu Sri waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Izin bertanya Cikgu, jemaah yang bertanya kepada Cikgu. Tadi Cikgu kan ada Cikgu bercerita tentang pemuda yang memecahkan batu kan Cikgu, yang sampai 100 kali pukulan gak pecah-pecah kan Cikgu. Tiba-tiba ada seorang kakek tua yang memecahkannya sampai 3 kali pukulan pecah kan Cikgu. Ternyata rupanya ketentuan batu itu di pukulan 103 kali baru pecah kan Cikgu. Iya. Itu untuk kejadian seperti itu. Bagaimana halnya dalam kehidupan sehari-hari Cikgu? Contoh dalam kita berusaha kan Cikgu. Contoh nyata dalam kita jualan ya kan Cikgu. Nah, mungkin ketentuan dari Allah itu usaha kita ini dalam bulan ke 24 misalnya berhasil gitu kan Cikgu. Itu Cikgu macam mana kita untuk mengetahuinya tuh Cikgu? Misalnya kan kita nggak tahu nih sepanjang perjalanan kan, kadang kita mungkin maju, kadang apa kan Cikgu. Sementara kita manusia kan berpikir kadang ini lanjut apa enggak ya, lanjut apa enggak. Sementara kalau kita berhenti kan kita ngulang dari awal kan Cikgu. Yang seharusnya udah di bulan 20 tinggal 4 bulan kita berhenti, mundur lagi Cikgu. Itu untuk mengetahuinya kita orang awam yang nggak tahu tuh dalam usaha lah, contohnya ini harus maju apa tidak, atau macam mana, atau setiap usaha itu ada ketentuan dari Allah itu yang ini berhasil, yang ini tidak, atau macam mana Cikgu. Atau memang ada harus limit yang dilalui sampai kita sampai ke titik suksesnya itu Cikgu, atau seperti apa tuh Cikgu penjelasannya? Itu Cikgu. Jadi gini Bu, saya mau nanya dulu nih tapi Iya Cikgu. mau maju menurut Ibu apa maju menurut Allah? Menurut Allah Cikgu. Menurut Allah apa yang terjadi hari ini itulah maju. Maaf Cikgu ya, kalau pandangan kita manusia kan kalau yang kita bilang maju itu kita ini yang orang awam kan Cikgu. Iya, itulah menurut Ibu. Saya mau tanya menurut Allah apa menurut Ibu? Allah Cikgu. Apa menurut Allah apa Ibu yang buat dari itu, itulah maju itu. Berarti itulah yang kita dapat, ya itulah kita jalani Cikgu. Iya. Tanpa protes, Tanpa protes, tetap jalani. tetap jalan. Saya nggak pandai bilang Bu, kecuali saya udah buat. Dulu saya kan jual bandrek nih, 10.000 Bu satu malam gaji. Jualan tuh laku 10.000. Bu Tanti tahu tuh waktu saya tinggal teman itu, jualan aja gitu. Ya udah 10.000 berarti Allah suka hari ini. Kan Allah bisa aja kan menggerakkan orang tuh. Kalau mau dibilang gini nih, makanan laku karena orang senang dengan rasanya, gitu ya? Bukan karena Allah datangkan. Bukan kalau menurut ilmu manusianya. Oh iya Cikgu. Jadi kalau contoh makanan ini bisa laku karena orang senang dengan rasanya, pas lah, Iya Cikgu. pas di lidah kan gitu ya. Iya, iya. Maka ada tuh apa warung goyang lidah kalau masalah awak itu kan. Sekarang awak mau tanya nih, Ibu percaya nggak Allah tuh innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Iya Cikgu. Allah bisa nggak ngerubah dari yang enak bisa jadi nggak enak, Bisa Cikgu. dari yang nggak enak jadi enak? Iya Cikgu. Allah bisa nggak menggerakkan sesuatu kepada sesuatu? Iya Cikgu. Kenapa hari ini enggak? Karena Allah sukanya itu. Saya jual 10.000 contoh Ibu sekarang kan. Ini logika manusia kan. Iya Cikgu. Logika manusia, sukses itu adalah ketika buka cabang hari ini laku misalnya 500 kan gitu. Iya Cikgu. Kalau menurut Allah maju sukses itu apa? Apa yang hari ini laku itulah suksesnya. Alhamdulillah akhirnya aku dapat segini. Inilah sukses, dah sukses aku udah jadi pengusaha tuh, sukses tuh. Berarti cuma sampai di situ Cikgu. Apakah manusia tidak boleh mempunyai cita-cita, misalnya pingin cita-cita lah gitu Cikgu? Apakah Boleh, asal jangan dirusak oleh cita-citanya. sekedar cita-cita aja Iya. tapi kita tetap menerima apa kita Benar. Jangan jadikan cita-cita ini menjadi tujuan. Iya Cikgu. Akhirnya kita fokus kepada tujuan. Tapi boleh kita untuk Boleh, Oh iya Cikgu. manusiawi. Iya Cikgu. Kita boleh mempunyai cita-cita, tapi jangan jadikan cita-cita kita ini menjadi tujuan dalam hidup kita sehingga menyusahkan kita. Iya Cikgu. Contoh cita-cita saya tentara. Saya pernah mengalami fase susah kok. Gak jadi tentara, sedih, kecewa, sakit.
nyesel, mau bunuh diri. Maka saya nggak pandai bercakap apa yang dibilang dalam kitab dalam Al-Quran kecuali saya udah ngalaminya. Maka kalau contoh misalkan ketika hari ini kita bertanya kepada seseorang, lalu orang itu bisa menjelaskan tentang pertanyaan kita dengan jawabannya. Kenapa? Karena orang itu telah mengalami berbagai kesulitan dalam hidupnya. Paham kan, Bu? Iya. Saya dulu cita-citanya tentara. Kalau bilang jadi ustaz, nggak suka saya jadi ustaz. Lillahi nggak suka saya jadi ustaz. Tapi Allah suka. Muncullah pikiran saya. Kalau contoh saya jadi tentara itu membuat saya suka, kan saya diciptakan untuk beribadah dan mencari Allah suka, kan itu. Jadi Allah suka, saya jadi ustaz, ya sukain aja. Yang penting kan Allah suka. Makanya kalau contoh sebenarnya cinta adalah berusaha berbuat apa yang kita cintai itu suka, bukan apa yang kita suka. Maka tanyalah dan cari tahulah apa yang disukai oleh yang kita cinta. Ketika kita sudah mendapatkannya, kita berusaha untuk melakukannya walaupun tidak sempurna itu gitu. Paham kan? Nah, contoh ibu kan dari ini ada jualan kan. Sukses itu ibu buka cabang lah misalnya kan gitu kan. Manusiawi kan. Buka cabang punya tabang misalnya berapa misalnya? Iya, cita-cita tadi boleh. Iya, jawab dulu gitu. Karena ibu tanya sama saya tadi, ibu kan nanya saya nih. Saya jawab kan, nggak ada yang nggak saya jawab kan. Kenapa ketika saya bertanya ibu nggak mau jawab? Iya, biasanya punya cabang sampai 10 gitu. 10 kan gitu. Beneran ya? Iya, Cik. Oke, boleh nggak punya cita-cita itu? Boleh. Tapi jangan jadikan sebab nanti kalau ibu nggak dapat 10, ibu kecewa, nggak usah. Iya, Cik. Tapi terus aja ibu berusaha macam mana punya dapat cabang 10. Apa caranya? Relasi. Habis itu kita tanya macam mana rasa jagung saya, kan gitu sama pelanggan. Setiap kritikannya itu jangan membuat kita marah, tapi jadikanlah kritik itu untuk membangun. Karena orang maju itu adalah orang yang mengikuti kritikan orang lain untuk membangun dirinya supaya lebih maju gitu. Paham kan? Habis itu relasi. Sekarang media sosial sudah ada. Kalau ibu maju nih ya, kita kan butuh ikhtiar ya. Kalau ibu jual ini kan wadahnya, ini boleh nggak boleh? Caranya kayak gini. Kalau ibu cuma jual di Summerland, itu wadah ibu cuma ada di Summerland. Kalau dalam ilmu marketing dibilang kita bangun relasi, broker namanya. Kita informasikanlah melalui WA setiap grup-grup itu. Assalamualaikum, hari ini jual jagung, tiap hari itu. Habis itu kita panggil satu orang dia untuk bekerja aja. Kalau mau beli jagung nanti ke Bu Sri gitu. Itu cara. Kita kan udah berusaha. Kalau Allah izinkan maka itu akan dapat 10, Bu. Tapi kalau ibu gitu doang, memang ketetapan Allah bakal dapat, tapi kan lama. Makanya bilang afala ta'qilun, kenapa kita nggak gunakan akal? Ya kan, ulul albab, orang yang cerdas menggunakan akalnya. Kalau ibu mau maju kayak gitu boleh nggak? Boleh. Tapi jangan jadikan 10 cabang tadi membuat ibu repot, akhirnya lupa ibadah. Jangan kan? Boleh nggak? Boleh. Paham kan, Bu? Tapi yang pertama hari ini, apapun yang terjadi hari ini dalam hidup ibu, contoh ibu jualan jagung hari ini laku misalnya 200, alhamdulillah, inilah berhasil, inilah maju. Ketika ibu katakan alhamdulillah aku udah maju karena aku udah punya usaha, Allah titipkan aku usaha, aku berusaha dapat 200.000, dan ini adalah aku sudah maju dan aku sudah sukses karena aku sudah jadi pengusaha. Alhamdulillah ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika engkau bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Bersyukur 1, Allah tambah nanti 2. Bersyukur 2, Allah tambah 3. Bersyukur 3, Allah tambah 4. Bersyukur 4, Allah tambah 5. Bersyukur 5, Allah tambah 6, 7, 8, 9, 10 sampai target seperti contoh tadi kan, Bu. Nah, lalu kemudian kayak gini, nawaitunya, ya Allah, kalau contoh misalkan 10 cabang, 5 cabang untuk sedekah, itu lebih cepat tuh. Tapi manusia nih, ini manusia saya kasih tahu. Manusia itu akan kayak gini nih, ketika belum dia akan bilang kayak gini. Tapi pas itu terjadi, dia akan diuji. Berat tuh nanti. 5 bulan. Jangankan kita nabi aja diuji. Kayak gitu. Macam mana caranya? Caranya adalah kembalikanlah segala sesuatu kepada Allah. Terlalu jauh saya sama Allah, percaya sama guru. Kayak gitu. Kalau insya Allah ibu punya keinginan cita-cita punya 10 cabang, mungkin di antara 10 itu
Ada beberapa yang khusus untuk sedekah kan. Habis itu kalau ibu punya rumah sewa, ada 4 pintu, minimal 1 pintu gratis tuh kalau mengikut Rasulullah. Contoh misalnya ada orang punya kos-kosan tuh udah 5 pintu, 5 pintu tuh diambil sewa, jangan. 1 pintu itu untuk gratis. Untuk siapa? Siapa yang membutuhkan. Kalau contoh misalkan kayak ini, enak aja orang tuh gratis, ya kan? Kan contoh nih 5 pintu nih. Ini orang nih gratis nih, kita kasih masa gratis selama 3 bulan. Bulan ke-4 sama ke-6 kan 3 bulan. Pintu kedua. Jadi nggak ada yang keenaan gitu. Makanya nggak semua orang harus kita bantu, karena kalau kita bantu terus orang tuh dia malas, dia berharap sama kita. Akhirnya apa? Dia memanfaatkan kan. Ini 5 pintu nih. Bulan pertama sampai ketiga, ini pintu pertama gratis. Bulan ke-4 sampai ke-6 pintu kedua, ini bayar. Gitu tuh sistem Rasulullah, sistem Abu Bakar. Paham Bu? Nilai ibadah dapat, ibu usaha dapat, akhirnya ibu mau beli apa dapat. Tapi ingat, apapun yang ibu beli, apapun yang ibu usahakan, niatkan untuk kepentingan ibadah kepada Allah. Dan ingat, semua hanya titipan dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu Bu. Paham maksudnya? Baik Cikgu, terima kasih banyak atas jawabannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.